Salah satu surga dunia adalah kita bisa hidup dari apa yang kita bisa dan yang kita suka gitu. Ya kan? Betul. Nah, banyak orang bisa sesuatu tapi sebetulnya mereka tidak suka melakukannya. Itu jadinya hidupnya kayak di neraka gitu. Betul. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup dari apa yang kita bisa dan kita suka gitu kan? Iya. Nah, gue pribadi itu paling suka dengan pengertian personal branding dari Pandji Pragiwaksono sebetulnya. Gitu. Mungkin ini satu kalimat yang menjelaskan hal yang tadi gitu ya. Kirain hal yang mustahil. Nah, personal branding kata Pandji Pragiwaksono adalah kegiatan menyampaikan kepada banyak orang tentang apa yang kita bisa dan apa yang kita suka supaya orang tahu apa yang kita bisa dan kita suka tersebut. Sehingga uang itu bisa nyamperin kita untuk kita melakukan apa yang kita bisa dan yang kita suka tersebut gitu. Ya, jadi kita akan dibayar karena kita melakukan apa yang kita bisa dan kita suka. Iya, gitu kan? Karena kan uang itu kan datang melalui sesama orang lain gitu. Betul. Nah, gimana orang lain itu tahu apa yang kita bisa dan apa yang kita suka? Ya kita perlu melakukan personal branding. Secara sederhana, personal branding itu ya kegiatan kita, kalau sekarang zaman digital, era medsos ya, kita menampilkan apa yang kita bisa dan apa yang kita suka di media sosial kita gitu. Nah, cuman kan banyak orang itu malu ya atau belum berani untuk menampilkan apa yang mereka bisa dan mereka suka di media sosialnya. Betul. Karena mereka pikir buat apa ya? Nanti emang bisa jadi duit ya? Gitu kan? Jadi ada yang berpikir pertama untuk menampilkan itu aja mereka nggak pede bahwa apa yang mereka mau tampilkan itu bagus. Ya. Jadi mereka belum percaya dengan kualitas dirinya mereka, dengan apa yang mereka bisa dan mereka suka, apa yang mereka bisa gitu kan. Nah, kedua, mereka juga belum percaya apa yang mereka suka itu juga akan disukai oleh orang lain, gitu kan. Betul. Jadi ya dua itu sih sebenarnya. Padahal kalau kita sebarkan aja di media sosial, pasti akan ada orang yang tertarik dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita suka gitu kan. Betul. Gitu. Cuman sekarang mainnya kurang jauh aja. Mungkin lingkungan kita bilang, ngapain sih kamu gitu ya. Iya benar-benar. Dan di level manapun kita bisanya saat itu selalu akan ada orang yang berjodoh dengan level itu. Betul. Gitu. Biarpun kita bilang, aduh saya masih newbie nih, akan ada banyak newbie lain yang juga akan cocok gitu kan dengan apa yang Anda share gitu. Atau apa ya mereka mengapresiasi, wah lo berani ya mulai share apa yang lo bisa dan suka itu. Gue belum berani nih gitu. Karena kalau nunggu kita ada di level expert, nggak akan ada level yang cukup baik sebetulnya ya, karena di atas langit selalu ada langit kan. Di bawah langit ada aku yang mencintaimu. Iya. Oke. Bagus ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih saya bisa tahu apa yang saya bisa dan apa yang saya suka gitu kan. Nah, ada beberapa cara sebetulnya gitu ya. Cara pertama, gue pribadi itu menyebutnya sebagai kecerdasan tubuh gitu. Kecerdasan tubuh itu gue merasa bahwa ini tuh jauh lebih visioner daripada kecerdasan logika. Iya, betul. Gitu. Seringkali pada saat kecerdasan tubuh ini menampilkan kecerdasannya, logika kita belum punya data untuk menanggapi hal itu gitu. Belum nyampe ya. Belum nyampe gitu kan. Karena belum nyampe sehingga logikanya belum bisa menjelaskan. Iya gitu. Nah, seringkali disabotase gitu kan. Seringkali karena ketidakmampuan logika menjelaskan dianggap itu tidak masuk akal. Ya kan. Nah, terus kecerdasan tubuh itu bagaimana? Gini teman-teman. Teman-teman pernah nggak ngalamin jatuh cinta? Berjuta rasanya. Kayak saya sama kamu, ya kan gitu. Nah, pada saat teman-teman mengalami jatuh cinta, ketemu sama seseorang gitu, entah kenapa ada jantung tuh deg-degan gitu kan. Getaran. Ada setrum-setrum itu ya. Iya, benar. Ada setruman-setruman itu tuh gitu. Nah, kalau ditanya kenapa, logika kita nggak bisa menerangkan kenapa. Apalagi kalau ditanya, yang kamu suka apa sih? Nggak tahu apa ya gitu. Nggak tahu, nyetrum aja gitu kan. Nah,
itu sebenarnya kecerdasan tubuh. Tubuh kita Oke. tuh tahu apa yang kita suka sebetulnya. Ya kan? Sinyalnya langsung on ya. Oke. Kayak gue pertama kali ketemu Rusi gitu. Itu kelas 5 SD loh. Bayangin kelas 5 SD itu kan dianggap anak kecil ya. Iyalah. Cinta monyet. Enggak lah. Monyet banget lagi. Nah, waktu kelas 5 SD itu gue diajakin temen, yuk kenalan yuk sama orang gitu. Sama orang. Ya sama monyet ya. Nah, kenalan yuk gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa, jadi itu nyebrang ya. Jadi kelas gue tuh di sudut barat, kelas Rusi itu di sudut timur gitu. Harus nyebrang gitu lah ya. Ya oke, menyeberangi halaman sekolah yang biasa dipakai buat upacara. Lengkap banget ya. Terus? Nah, pada saat perjalanan nyebrang itu nggak tahu kenapa, gue belum ketemu loh sama Rusinya. Belum ketemu, belum tatap muka gitu, tapi gue udah deg-degan. Deg-degan itu cukup kenceng gitu. Nah, kalau ditanya waktu itu kenapa, gue nggak tahu kenapa gue deg-degan gitu. Nah, pas ketemu lebih deg-degan. Waktu itu cuman salaman gitu ya. Salaman, Ari, Rusi. Udah abis itu cabut. Dia sih nggak deg-degan. Mereka kabur dan gue bingung apaan tuh barusan ya. Aneh banget. Gitu. Nah, itu kecerdasan tubuh gitu. Berarti tubuh gue udah tahu apa yang gue suka kan sebetulnya. Rusi gitu. Nah, ini juga berulang waktu gue SMA atau kuliah, gue lupa. SMA kayaknya. SMA ya? Iya SMA. Waktu pertama kali gue ngelihat orang public speaking di atas panggung. Itu gue deg-degannya luar biasa gitu ya. Fenomena tubuh gue itu, deg-degan itu ya. Deg-degannya luar biasa. Gue merasa bahwa gue bisa kayak gitu. Gue bisa lebih bagus dari itu gitu. Kayak ada yang meluap-luap gitu. Iya. Ini nih gitu kan ya. Oke. Nah, cuman waktu itu gue nggak tahu bagaimana gue bisa jadi something dari public speaking gitu ya. Gue bisa dapat duit dari public speaking, gue nggak tahu. Tapi gue merasa bahwa ini yang gue suka nih, public speaking, ngomong di depan banyak orang gitu. Iya. Itu gue deg-degan lagi gitu. Nah, begitu juga sama Rusi. Dia mengalami kecerdasan tubuhnya pas apa? Waktu ini pertama waktu masuk ke grup nulis, ya itu tuh ada excitement yang kayaknya ada dunia kayak gini gitu ya, dunia yang peduli disambung dipisah gitu sama kayak gue gitu kan. Terus yang kedua tuh yang gue inget banget waktu pertama kali ketemu human design. Itu kayaknya seluruh badan gue tuh pengen melonjak-lonjak gitu ya. Pengen lompat, terus kayak pengen semuanya tuh dilahap gitu. Jadi karena terlalu excited sampai sakit kepala waktu itu. Nah. Jadi sakit kepalanya bukan sakit kepala sakit gitu ya. Sakit karena pusing ya, tapi karena banyak banget yang tiba-tiba tuh muncul kayak gimana sih? Kayak anak-anak kecil. Saya mau ini gitu loh, kayak rame banget gitu. Jadi excited gitu. Jadi oke, perlu tenang dulu, perlu pelan-pelan gitu. Jadi semuanya pengen diambil gitu rasanya waktu itu. Nah, itu contoh-contoh kecerdasan tubuh. Teman-teman pernah ngalamin nggak momen-momen kayak gitu? Nah, cuman seringkali pada saat momen itu datang, kecerdasan tubuh kita melakukan kecerdasannya, dia ngasih tahu kita tuh suka ini nih gitu, kita suka ini dan kita bisa gitu. Nah, seringkali logika kita mensabotase, langsung begitu ya seringkali. Karena kerjaan logika kan memang untuk menganalisa ya, dan untuk langsung mengkategorikan gitu kan, berdasarkan database yang dia punya. Nah, kadang-kadang kita membiarkan logika itu bukan hanya menganalisa, tapi juga mengambil keputusan gitu. Iya, betul. Nah, padahal begitu kita suka terhadap sesuatu, kecerdasan tubuh kita menyampaikan analisa versi dianya kan. Kita suka hal ini gitu. Ya sudah, terima, berarti gue suka ini, sambil kita pelajari. Sambil kita pelajari terus sampai satu momen akhirnya baru logika kita menyadari, oh alah, iya ya, dan kita akhirnya nanti bisa hidup dari ini, itu karena bisa begini gitu. Betul. Jadi kalau kecerdasan tubuh kita memberikan sinyal, ambil aja dulu gitu. Ya, ambil aja dulu, buka aja dulu hatinya gitu ya, ikutin ini kemana jalannya, karena nanti baru gitu ya. Tidak semua hal itu akan kita pahami sesegera mungkin gitu kan. Betul. Karena ya tadi ya, kecerdasan logika itu sangat terbatas gitu kan. Betul. Nah, kadang-kadang logika itu perlu waktu, perlu data lebih banyak gitu kan, sampai akhirnya dia bisa oke,
ini tuh ternyata oke, oh ini ternyata bisa gitu. Nah kadang-kadang kecerdasan tubuh itu udah tahu bahwa ini Iya, oke dan ini bisa gitu. betul. Tapi logika itu perlu waktu gitu ya. Betul. Nah, gue pribadi dari pertama kali ngeliat public speaking itu sampai akhirnya dibayar gara-gara berbicara di depan umum itu kan baru berapa tahun kemudian gitu. Ada prosesnya. Ada prosesnya gitu. Tapi pada saat melakukan public speaking itu kesenangannya luar biasa gitu. Ya, Mungkin ya. nggak usah dibayar pun gue mau ngelakuin, apalagi dibayar gitu kan. Nah, Benar-benar. begitu juga pada saat kita kecerdasan tubuh kita udah menunjukkan sesuatu, berarti kita tahu kan, mulailah gali, mulailah dari situ buat personal brandingnya gitu. Nggak apa-apa dari medsos yang tadi dari awal, Benar. orang kita nggak dibayar aja kita suka kok ngelakuinnya gitu ya. Jadi anggaplah medsos itu ajang kita eksplorasi melakukan apa yang kita bisa dan kita suka gitu Iya. kan. Intinya sih percaya ya. Pertama percaya dari ketika kecerdasan tubuh itu berbicara sama kita percaya gitu. Percaya pada rasa yang muncul, Ya. percaya pada suara hati gitu kan. Nah yang kedua ya percaya pada apa yang kita bisa Betul. dan percaya bahwa apa yang kita suka itu something gitu. Yes. Nah, itu yang pertama dengan kecerdasan tubuh. Yang kedua, human design sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali memetakan rasa-rasa tadi ya, sinyal-sinyal yang diberikan tubuh tersebut gitu. Tadi Rusi sempat menyampaikan apa? Ada 2 kata yang menarik tadi apa? Ya, jadi memang kan kalau di human design memang disampaikan kan bahwa kecerdasan pikiran, mind itu memang sangat terbatas dan dia bukan bagiannya dia untuk mengambil keputusan untuk menentukan ini ya atau enggak tuh bukan bagian dia gitu. Jadi dia sekedar untuk belajar, nangkep informasi, analisa, mengkonsep dan lain-lain. Tapi kemudian dia perlu menyerahkan itu ke otoritas yang kita sebut inner authority gitu kan. Nah, karena kecerdasan logika yang terbatas ini sebetulnya ya tadi yang Ari bilang, ada kecerdasan keseluruhan dari kita itu yang lebih utuh gitu. Ya. Nah, di human design ada istilah namanya intelektual sama intelijensi gitu ya. Nah, kalau intelek itu seringkali dipandang orang sebagai sesuatu yang sebetulnya positif gitu kan. Tapi sebetulnya intelek ini adalah istilah yang merujuk pada kecerdasan secara pikiran. Dia tahu fakta, dia tahu teori gitu ya, dia tahu pengetahuannya, oh ini orang intelek. Gitu ya. Tapi sebetulnya di atas intelek itu sebetulnya kita semua ada punya yang disebut namanya intelligence. Gitu ya, inteligensi kalau bahasa Indonesianya mungkin ya. Nah, intelligence ini istilah ini merujuk pada kecerdasan yang lebih whole, yang lebih utuh gitu, yang lebih menyeluruh gitu. Nah, lucunya kata intelek ini ternyata bisa jadi salah satu shadow loh. Di salah satu energi di human design ya? Ya gitu, karena intelek ini bisa jadi membatasi orang hanya pada teori dan pengetahuan yang hanya bisa diolah oleh logika. Nah, ini yang menyebabkan yang tadi banyak orang itu nggak percaya pada kecerdasan tubuhnya yang sebetulnya lebih lengkap, lebih utuh, lebih holistik cerdas gitu ya? kan. Karena mereka mengagungkan intelektual gitu. Jadi IQ dan lain-lain ya, karena memang budaya kita diarahkan ke sana gitu. Sehingga tidak seimbang dan tidak holistik gitu kan. Nah, di atasnya intelek ya sebetulnya itu intelligence ketika gitu ya? kita semua itu percaya dan kenal sama intelligence kita gitu. Nah, setiap orang itu intelijen gitu. Semua orang itu punya kecerdasannya masing-masing. Nah, kalau intelektual itu kan hanya di satu area ya, yang parsial gitu ya. Yang dianggap orang, oh ini yang dianggap kalau kecerdasan orang itu, bisa ini ya? Berarti dia cerdas. Kalau orang nggak bisa ini berarti dia tidak cerdas. Padahal faktanya tidak seperti itu gitu. Kecerdasan orang itu bisa sangat luas, bisa sangat beragam gitu ya. Nah, intelligence ini sebetulnya yang tadi Ari bahas gitu loh. Kecerdasan tubuh yang jauh lebih luas dan lebih dalam. Jadi kalau intelektual itu mungkin dia hanya tahu
Dia tahu gitu. Tapi kalau intelligence itu levelnya sudah mengerti, paham, sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke balik-baliknya gitu kan. Makanya jadi tahu dan paham itu sendiri kan dua hal yang berbeda gitu. Dan human design bisa memetakan, bukan memetakan ya, kita bisa mengenali intelligence kita dari kita tahu human design kita, begitu ya? Okay. Betul. Jadi ada banyak kecerdasan yang terdapat sebetulnya, dan kecerdasannya itu sangat beragam gitu, sangat unik. Oke. Bahkan ada hal-hal yang kita pikir itu hal yang biasa, ya ternyata itu bagian dari kecerdasan gitu. Yang kalau kita tahu gimana ngolahnya, itu juga bisa jadi sesuatu gitu kan. Nah, oke, menarik ya. Nah, jadi begitu teman-teman sudah tahu apa yang kita bisa dan apa yang kita suka, jadi tuh nanti personal brandingnya. Mulai dari situ bisa hidup dari apa yang kita bisa dan apa yang kita suka. Wah, itu jadi perjalanannya bisa, perjalanan hidup di dunianya ini paling nggak salah satu surganya udah ketemu tuh. Iya, ya kan? betul. Nah, nanti di episode-episode selanjutnya kita bedah satu-satu tuh, mungkin energi-energi di human design kali ya. Boleh. Kalau itu nanti akan panjang sekali gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih lanjut gitu ya tentang apa yang saya bisa, apa yang saya suka gitu ya. Silakan teman-teman klik aja link di deskripsi, nanti kita bisa ngobrol banyak di sana. Nanti ada komunitas lompatan hidup, setiap Kamis kita melakukan webinar di sana gitu ya. Atau teman-teman mau cek human design-nya, silakan klik aja link di deskripsi, nanti kita bisa ngobrol banyak di sana. Oke? Thank you. Bye-bye. See you.